Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita telah mencari dan telah mendapatkan Venturer loh, Innova Venturer tahun 2020 guys. Ini adalah iterasi Innova Venturer yang terbaru dan kita dapatkan. Nah, ini adalah tipe dia yang diesel 2400cc diesel loh guys. Nah, sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktu dari hari kalian untuk menonton video ini dan klik pada video ini guys. Dan kalau kalian belum subscribe ke channel saya, tolong subscribe sekarang guys, karena subscribe itu gratis dan itu pun juga ngebantu channel saya untuk berkembang. Dan kalau kalian juga ada waktu, jangan lupa untuk tinggalkan like kepada video ini dan tekan lonceng subscribe itu guys, biar kalian terus notified kalau saya mengupload video baru. Mari kita mulai ke reviewnya. Sebenarnya si Innova Venturer ini adalah namanya itu Kijang Innova basisnya lah. Kijang Innova ini kalau kalian tidak tahu, itu adalah, saya yakin sih kalian semua tahu, karena semua warga di Indonesia pasti di suatu saat di hidupnya pernah merasakan mempunyai atau enggak at least ya pernah duduk di kursi penumpang mobil Innova ini guys. Karena sejak tahun 1977 awal-awalnya mobil Innova itu dari mobil pick up dan terus berevolusi sampai sekarang mobil MPV yang sangar ini guys. Pasti kita semua pernah antara melihat, mencoba atau menduduk di kursi passenger di dalam mobil ini guys. Benar-benar mobil ini sangat legendaris sekali. Dan di tahun dia yang 2016 dia mendapatkan facelift dan mengeluarkan Innova namanya sekarang New Reborn. Dan di tahun 17 dikeluarkan lagi baru guys, tersangarnya mereka. Ini adalah Innova yang Venturer. Nama Kijangnya sudah dibuang, diganti dengan Venturer. Jadi udah nggak ada tuh Innova Kijang Innova. Anda kalau cari itu mesti Innova Venturer guys. Nah, perbedaan-perbedaannya, oh ya, sebelum kita mulai ke perbedaannya, sebenarnya semua Innova tuh rata-rata dari mesinnya sama ya. Mesinnya ada yang cuma dua tipe, 2400cc sama ada yang 2000cc. 2400cc itu adalah untuk yang diesel, dimana kalau yang 2000cc itu kebanyakan untuk yang bensin ya. Tapi yang lebih laku itu untuk yang 2400cc itu guys, yang diesel, karena dia lebih irit. Nanti itu kita jelaskan. Nah, kita lihat dari depan nih. Depannya si Venturer itu memang lebih sangar ya. Kalau Anda perhatikan, memang nih, ini grill depannya aja diberubahkan jadi hitam, beda kayak Innova yang G sama V, sama Q pun juga beda. Ini grill jadi hitam, di sini grill Toyota juga jadi, dan ada tambahan chrome. Nih guys, lapisan-lapisan chrome di sini Anda lihat nih kayak chrome bumerang gitu, di sisi kanan, di sisi kiri juga ada. Dan Anda lihat ini chrome-nya ngetarik sampai ke dalam lampu mereka guys nih. Tarikan chrome itu sampai masuk ke dalam lampu, dan yang di Venturer ini sudah menggunakan lampu LED. Namun dia belum ada lampu DRL ya. Daytime running light tuh hanya ada di mobil Fortuner. Kalau buat si Innova yang kasta Venturer ini pun juga belum ada. Fog lightnya dia pun juga dilapis dengan chrome, tapi ini fog lightnya masih menggunakan lampu halogen ya. Dan chrome kayak gini nih, dan lampu LED itu Anda nggak akan mendapatkan di tipe dia yang G sama V. Itu dia belum dapat guys. Body kitnya ini juga bakal kelihatan, karena yang major difference ya, yang membuat perbedaan antara Innova Venturer sama Innova yang biasa, itu adalah body kit ya guys. Kalau Anda lihat body kit dan chrome ini sangat berlebihan sekali di keseluruhan mobil ini. Chrome-nya aja sampai ketarik ke dalam belakang mobilnya yang nge-define. Chrome itu sangat bagus ya. Apalagi dengan warna hitam kayak gini dilapis dengan chrome gitu. Waduh guys, kontrasnya itu bagus sekali. Dan kalau kalian di sini, dia juga beda bannya guys. Ini menggunakan ban ukurannya sama, 17 inch alloy wheels dengan 255-15 ring 17. Dan warnanya diganti jadi Dove Black. Black Dove ini dicampur dengan ini, waduh seragam ya. Dan dilihat tuh jadi sangar. Apalagi ini kalau ditambahkan stiker Dove lagi, waduh. Ditambahkan stiker Dove jadi kalian kayak polisi guys mobil ini guys. Bener-bener serem sekali. Dan di depannya dia sudah menggunakan rem disc brake. Namun kalau untuk yang belakang dia hanya menggunakan rem tromol ya. Sayang sekali ya, coba kalau semua 4 patnya dibuat disc brake, waduh, itu pengeremannya bakal sangat pakam sekali tuh guys. Dan di samping ini kalau Anda lihat, di lampu spionnya dia juga sudah ada lampu LED ya, ini lampu sen LED juga di sini, dan juga ada kamera guys di bawah sini. Nanti kalau Anda set pas reverse, Anda bisa settingin mau lihat kamera spion kiri atau kamera spion kanan. Itu enaknya di mobil ini. Sayangnya dia belum ada namanya blind spot monitoring, padahal fitur itu penting sekali tuh guys kalau Anda mengendara di Indonesia. Blind spot monitoring itu bisa ngeliat ya objek-objek di yang kita nggak kelihatan, biasa blind spot itu akan kelihatan dan akan bunyi, tapi sayangnya ini belum ada. Dan dia sudah menggunakan ini ya, fitur
keyless entry. Nah, ini fitur keyless entry ini juga nggak bisa ditemukan di tipe G atau V, itu nggak ketemukan tuh. Tipe Q sudah ada keyless entry-nya. Nah, di sini juga sebenarnya udah auto retracting nih. Kalau kita lihat, ini bakal auto retract. Ah, itu pas kita kunci dia auto retracting ya. Mari sekarang kita mengikuti garis chrome ke belakang ini dan memang mobil ini tuh dimensinya tuh cukup besar ya. Ini aja lebih dari 3 meter ukurannya. Jadi kalau Anda mengendarai mobil ini, Anda udah mesti terbiasa mengendarai mobil besar kayak Fortuner atau nggak Pajero ataupun Innova yang lama pun juga ukurannya kurang lebih sama. Dan satu lagi, ini body kit chroming di sini. Ini yang membuat si tipe Venturer lebih beda daripada yang lain ya. Ini juga door handle-nya sudah chrome. Ini yang membuat mereka beda nih. Saat ke samping, ini yang saya bilang, kalau Anda lihat ini belum menggunakan disc brake, beda kayak yang di depan ya. Ini masih menggunakan rem tromol biasa, namun ukuran ban itu masih sama, 17 inch alloy wheels, itu semua masih sama. Dan bergerak ke belakang, waduh, ini tambahan-tambahan lancip-lancip di lampu remnya dia, ataupun lampu remnya itu masih lampu rem biasa, belum LED. Dan ini juga ada lapisan-lapisan chrome ini, tapi chrome aneh. Ini chrome kayak rasa terpisah gitu ya. Ini lucu nih. Ini lucu nih. Chrome kayak terpisah gitu. Namun ada penyambungan chrome di bawah sini dan ada tulisan Venturer dan body kit lagi di bawah yang berwarna chrome dan kontras hitam mengikuti flow dari depan. Dan itulah major difference di mobil ini. Dan di belakang juga ada sensor mundur ya, 1, 2, 3, 4, dan di samping situ sebenarnya juga ada sensor depan samping. Di sini juga ada dia. Nih. Sensor di sini juga ada 1 dan di sana juga ada 2. Jadi di dalam ini memang ada, dia tuh kayak ngikuti semacam 360, tapi belum 360 parking camera ya, hanya semacam belum bisa top view lah, belum bisa top view, hanya bisa kiri kanan dan belakang doang. Ya, nah di sini guys. Mari kita langsung ke belakang dan ini dia bagasinya belum menggunakan power back door ya, masih menggunakan manual, tenaga manual, belum elektrik. Namun di sini kalau Anda lihat, storage space di mobil ini sangat banget oke guys sebenarnya. Namun sayangnya ini third seat itu foldingnya tuh masih ke atas kayak gini ya. Coba kalau dia rata itu bakal lebih maksimal space lagi tuh kalau dia rata. Tapi ini storage space udah cukup sangat bagus. Ini ada mendapatkan clearance sangat luas di sini dan storage-nya pun juga sangat amat besar di dalam mobil ini dan itu sangat oke sekali. Dan di sini Anda juga mendapatkan ini ya, tempat untuk menaruh headrest yang third row ketiga. Nah, itu enak itu di mobil ini. Ini pun juga dari bahan kulit dan headrest ketiganya itu bisa Anda cantol kalau lagi pakai third row seatnya ya. Dan kalau lagi nggak pakai, Anda cuma tinggal taruh di sini saja. Anda diamkan, Anda lupakan dalam situ guys. Dan di sini ada lampu, ada lampu-lampu kecil juga tuh, Anda bisa nyalakan. Nah, gitu guys. Dan ada satu lagi nih, uniknya mobil ini udah kayak Land Cruiser atau Lexus guys, namun belum selevel itu. Dia ada fitur, ada semacam vakum gitu, yang akan menarik. Nah tuh, yang akan menarik pintu bagasi Anda jika pintu bagasi Anda itu belum menutup secara rapat ya. Dia akan ngevakum sendiri, jadi membuat kendaraan Anda lebih aman. Jadi nggak ada yang kurang kencang menutup pintunya. Udah pasti akan kencang dengan mobil ini guys. Mari sekarang kita langsung beralih kepada mesin yang dipakai mobil ini sebelum kita bergerak kepada interior mereka. Oke, dan untuk membuka kap mesin itu cukup sangat simpel ya. Dia ke mobil Toyota yang lainnya, Anda hanya buka satu, celup di sini saja dan kap mesin dia sudah kebuka. Nah, dan di sini untuk ngebukanya sayangnya dia belum ada piston kayak mobil Toyota ataupun Mazda ya, atau mobil Eropa yang lain yang pistonnya itu sudah ngebantu mengangkat mobilnya, jadi kita tuh nggak usah berat-berat lagi untuk mengangkatnya. Nonetheless, yang kalian lihat ini adalah mesin Super GDV NT Turbo Engine 4 silinder yang dipakai oleh si mobil Toyota Innova Venturer ini guys. Mobil ini mempunyai kapasitas mesin 2400 cc dengan 147 horsepower dan 360 Nm untuk torsinya dia loh guys. Dan mobil ini bisa menge-achieve 0 ke 100 hanya dalam waktu 12,1 detik. Dan dia menggunakan transmisi 6 speed otomatik dengan penggerak roda rear wheel drive. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa mobil itu cukup cepat loh guys untuk ukurannya. Ukuran dia yang cukup besar 1,8 gini dengan panjang 3 meteran, dia bisa nge-achieve 12,1 dalam 0 ke 100 itu. Waduh, itu suatu achievement guys. Keren sekali maka ini mobil guys. Dan karena dia sudah menggunakan Super GD engine itu yang VNT baru, jadi
suara diesel itu nggak kayak khas diesel berisik ke dalam kabin gitu loh guys. Apalagi di sini juga ditambahkan muffler, jadi bakal nggak tambah berisik lagi dalam kabin. Di kabin bakal kerasa tapi rada lebih sunyi suaranya guys. Namun mari sekarang kita langsung cek interior mobil ini dulu, karena memang perbedaan si Innova Ventura 2020 ini, perbedaan terbesarnya bisa kelihatan dalam eksterior kayak saya bilang tadi, krom-kromnya, dan di interiornya guys. Mari cek di situ. Oke. Masuk ke dalam mobil Innova Ventura 2020 ini sih cukup gampang ya. Karena dia tuh ground clearance itu nggak setinggi-tinggi amat kayak Fortuner, namun nggak pendek-pendek amat. Cukup oke lah, sangat optimal menurut saya. Dan saat kalian berada di dalam mobil Ventura ini baru kelihatan nih perbedaannya antara si Kijang Innova yang tipe G, tipe V, sama yang tipe Q sama si Venturer. Yang tipe Q sudah mendapatkan panel kayu sama kayak Venturer, tapi yang tipe G sama V belum. Nah, yang tipe Venturer ini sudah mendapatkan panel trim kayu, mendapatkan infotainment screen juga, TV di sini. Namun dia belum touchscreen, mesti diatur pakai remote. Di sini juga panel-panel instrumen kayu dan dapatkan fitur kayak 12 volt chargeran di sini juga untuk Anda colok. Dan di door trim window-nya juga sudah full semuanya guys. Kayu-kayu, dan ini sayangnya fabrik ya. Dia joknya sudah menggunakan jok kulit, tapi sayangnya dia belum kayak Fortuner. Ini masih menggunakan fabrik guys. Namun fabriknya itu memang fabrik empuk ya, sangat empuk sekali. Dan di sini kalau Anda dengar nih, masih material di sini masih bisa Anda menggaruk-garuk karena ini hard material di situ ya. Namun kalau untuk door handle sendiri sih, door handle pun sudah ngerasa sangat mewah. Mereka memang mendapatkan feel itu buat saya. Saat Anda masuk ke dalam mobil ini, Anda bisa ngerasa bahwa mobil ini tuh mobil bukan biasa-biasa lagi. Ini udah masuk kategori mobil mid luxury MPV lah. Itu kita kerasa dengan feel touch kayak gini. Dan di sini karena dia yang tipe Venturer, dia pun juga sudah ada sudah menggunakan captain seat dan armrestnya bisa Anda turunkan. Dan Anda akan duduk dengan sangat amat nyaman lagi. Dan Anda masih bisa atur posisinya loh guys. Ini Anda masih bisa naikkan, Anda turunkan. Dan ini Anda masih bisa majukan, Anda mundurkan juga. Dan itu sangat enak sekali lah untuk adjust space-nya di situ. Dan di sini unik ya, dia juga mendapatkan tray untuk makan lah, untuk baca. Misalnya Anda mau baca, Anda tinggal majuin ke depan kayak gini, Anda baca. Atau kalau saya paling suka itu sambil ngerja guys, sambil laptopan di sini. Buka laptop, terpasang, supir yang nyetirin, Anda ketik di sini, itu sih surga dunia sekali guys. Anda nggak usah peduli, namun Anda ada mendapatkan mobile office di dalam mobil. Nah itu keren tuh. Dan di sini juga ada cup holder ya dia ya. Ini dia juga ada cup holder. Ini buat taruh minuman. Namun materialnya tuh ngerasa sangat murahan sekali ya materialnya. Nggak menggunakan plastik yang high end, tapi plastik kemurahan. Namun dan di sini juga ada armrest, cup holder. Anda mendapatkan 2 cup holder di sini dan 1 untuk mungkin menaruh cup minuman Anda untuk menahan netesan minuman yang jatuh. Dan selain itu, ini sudah menggunakan jok Isofix juga untuk bayi Anda, untuk kursi bayi Anda. Dan storage-nya sini juga cukup oke, sangat-sangat luas di situ guys storage-nya. Dan kalau untuk kenyamanan ekstra, mobil ini total ya menggunakan 8 speaker loh guys di dalam mobil ini, dan itu sudah sama Twitter. 8 speaker. Jadi memang Anda bakal terjamin bahwa hearing experience Anda di mobil ini tuh bakal sangat enak sekali. Dan di sini di tipe Venturer nih, Anda mendapatkan ini guys. Ini adalah yang kayak mereka mengikuti Mercy, namanya tuh kayak ada lighting yaitu di dalam mobilnya guys. Mereka mengikuti Mercy itu, namun beda kayak si Mercedes. Dia kan warnanya itu ambient lightnya bisa diganti-ganti, namun di sini ambient lightnya hanya stuck dengan warna biru saja guys. Itu Anda nggak bisa ganti lagi. Namun karena ini di siang hari kita syutingnya, itu nggak kelihatan karena lampu ambient lightnya itu nggak gitu strong ya. Kita juga bisa mengatur brightness di ambient lightnya mereka sebenarnya. Di ambient lightnya sini kalau Anda lihat, ambient lightnya itu bisa diatur. Kalau sekarang nih Anda lihat, ini birunya tuh rada biru nggak kelihatan. Namun Anda pencet ke atas terus ambient lightnya, itu makin lama birunya akan menonjol tuh guys di ceilingnya ini. Dan ini maksimal itu, birunya bakal menonjol sama kayak di depan. Dan di sini dia juga ada AC ya, udah triple blower sampai ke row belakang. Dan blower kedua ini juga cukup oke kok, AC-nya juga cukup kenceng. Anda bisa maksimum speed kan. Dan anginnya pun bakal kerasa juga guys, dan itu sangat nyaman sekali.
Dan di sini semua ada full digital, dan instrumen-instrumen pun di atas itu ngerasa sangat mewah ya. Meskipun dia memakai instrumen plastik, tapi saat dipegang feel-nya tuh juga feel mewah guys di dalam mobil ini guys. Dan itu saya sangat suka sekali. Dan di sini kalau Anda lihat, ini sudah ada pegangan tangan. Pegangan tangannya juga yang udah mewah-mewah gitu ya guys. Udah folding gitu, dan ini buat coat hanger Anda. Dan di sini bukan nyantel kayak gitu guys. Dan selain itu, dia juga total airbag di mobil ini tuh ada 7 guys ya. Jadi di sini ada airbag, jadi full. Anda di mobil itu bakal ngerasa nyaman sekali. Dan ini juga ada storage untuk ini, kayak pesawat untuk penyimpanan barang, penyimpanan koran lah, buku lah atau apa, Anda bisa taruh di situ. Dan sebelum kita pindah ke depan lagi, mari sekarang kita langsung cek third row seatnya mereka guys, untuk seberapa komplit dan seberapa nyaman sih. Dan memang ini bakal ngerasa rada sempit sih guys. Wah, aduh, sempit sekali guys untuk masuknya guys. Ini karena gangnya sangat kecil sekali, dan mungkin mesti orang kurus di belakang ini. Nonetheless, ini saya menggunakan seating arrangement yang sangat optimal ya untuk yang untuk di tengah-tengah. Dan di sini saya ngerasa kejepit sekali guys. Saya ngerasa sangat kejepit di sini, dan gak nyaman sekali. Ini headroomnya kan mengurang, dia kan kayak selanting ke belakang gitu. Dan ini headroomnya sangat berkurang guys. Beda kayak di tengah, headroomnya itu luas. Di sini headroomnya itu rada terbatas, saya sendiri tuh kayak rada terhalang. Namun dia masih menggunakan material jok yang sama, dia menggunakan jok kulit, dan semuanya itu enak dan nyaman. Dan di sini Anda juga mendapatkan cup holder ya, cup holder 2 biji dengan AC di sini guys. Jadi minuman Anda kalau Anda taruh sini, minuman Anda juga akan tetap dingin. Dan ini juga masih ada kaca ya. Kacanya itu cukup besar, jadi Anda juga masih bisa menikmati view ke depan, nggak pelit-pelit amat kacanya ya. Jadi itu juga masih enak tuh guys. Jadi ya feelings itu juga oke lah di third row. Memang bukan untuk orang dewasa, namun disarankan untuk anak kecil saja ya. Yang saya mesti akui, meskipun space-nya kurang bagus, itu material yang dipakai guys. Itu material yang dipakai masih sama yang di depan. Semuanya material leather dan nyaman. Dan fitur-fiturnya itu juga nggak pelit. Dapat AC double blower. Ini yang sudah retractable juga. Kaca yang cukup besar. Dan air conditioning juga di samping sini guys. Dan kalau mau masuk ke belakangnya cara lebih gampang, bukan kayak saya tadi. Mobil ini tuh, kan tadi saya lewatin tengah. Mobil ini sudah menggunakan one touch ya. Jadi Anda turun, pencet. Nah, dia udah langsung folding dengan satu pencet tombol itu guys. Dan Anda bisa langsung ngerucut masuk ke dalam kepada third row seatnya mobil ini guys. Dan itu akan lebih gampang lagi, gak menyiksa diri Anda sendiri. Simple. Wah, ini dia nih yang kita semua tunggu-tungguin guys, driving seat mobil ini guys. Dan saat Anda masuk ke dalam mobil ini, wah, feel-nya di sini memang bener-bener beda guys. Yang di tipe G, Anda tidak mendapatkan panel-panel instrumen kayu kayak gini guys. Anda tidak mendapatkan semua hal kayak gitu, kayak piano trim piano black itu Anda juga tidak mendapatkan. Itu hanya biasa didapatkan di trim dia yang paling atas, itu yang tipe Venturer. Trim piano black, trim kayu, instrumen panel kayu di setirannya, dan itu sangat amat bagus sekali guys. Namun saat Anda masuk ke dalam mobil ini, Anda langsung dijamu dengan jok yang sangat aman guys. Ini saya demen sekali nih tipe tempat duduk yang ada support untuk punggungnya gitu ya. Ini sangat bagus sekali dan sangat ergonomis guys di sini guys. Dan material yang dipakai juga sama ya, leather, armrest leather. Ini fabrik, tapi fabriknya fabrik empuk. Saya juga sih suka sih fabrik ini. Fabriknya tuh cukup empuk loh guys. Itu saya juga suka. Dan ini semua leather di sini, dan itu nyaman sekali. Dan ini dashboardnya sini semua, namun ini masih kelihatan murah. Ini masih murahan deh. Materialnya kurang gitu bagus. Namun itu kan kita juga bakal jarang pegang. Saat Anda lihat di sini, Anda mendapatkan steering wheel yang multifunction yang cukup besar, dan memang di genggamnya itu juga enak ya steering wheel ini. Di tangan tuh pas, dan apalagi dengan instrumen kayu ini, aduh, steering wheelnya dilihat tuh enak sekali guys steering wheelnya. Wah, ini kalau Anda lihat bisa voice command, telepon, mainin audionya segala. Anda bisa mainkan screen digital kecilnya di situ, dan itu enak sekali tuh guys. Ini kan Anda bisa mainkan di sini, dan itu enak
sekali tuh guys. Nah, Anda bisa mainkan screen-screen kecilnya di situ, dan ini semua udah digital ya. Beda kalau yang kayak di tipe G, mereka di tipe G belum ada instrumen digital ini dan belum LED menyala gitu guys. Dan saat kita menyalakan mobil ini juga bakal kasih unjuk tulisan Innova di sini guys, kayak Fortuner, tulisan Fortuner tapi kalau di sini Innova. Dan itu bagus sekali. Dan ini screen ini semua kayak mirip di Fortuner ya, 2 inch kecil kayak gini. Dan banyak Anda bisa setting-settingkan. Contoh, setting Anda bisa mainkan kilometer, konsumsi BBM, kilometer, odometer, Anda bisa mainkan di situ semua. Namun saat kita beralih kepada sini, infotainment screen di sini juga cukup memadai ya. Anda mendapatkan jam di sini, instrumen jam yang cukup bagus. Placementnya saya suka nih, desain kabinnya tuh saya suka, kayak ada melengkung gitu, dan ditempatkan untuk AC-nya mereka dan jam di sini guys. Dan itu bagus sekali. Dan di sini kalau Anda lihat ini ada lumayan besar infotainment screennya mereka. Dan ini sudah menggunakan touchscreen. Ini mirip yang digunakan oleh si Fortuner. Ada sistem navigation segala, Apple CarPlay, Android Auto, Anda bisa radio, Anda bisa connect Bluetooth dan segalanya, itu standar ya. Dan ini juga ada buat voice command segala pun itu juga ada. Dan ini pun juga bisa ngecek foto Anda yang connect di USB. Anda bisa lihat ngefoto-foto dari USB ke sini. Dan di sini ini yang ada mengecewakan sih guys. AC-nya masih menggunakan AC kompor bro. Ini kayak AC kompor di Innova zaman dulu guys. Diputer-puter kayak gitu. Meskipun ini semua udah mewah, tapi masih menggunakan AC muter. Namun ini ada digital kecil yang membuat itu lebih mending lah. Ini Anda bisa mengatur temperaturnya, dan ini belum dual zone sayangnya ya, masih single zone doang. Dan di sini kalau Anda lihat ini fitur-fiturnya juga komplit nih. Ini ada power mode, eco mode, traction control. Di sini pun juga ada hill start assist, ABS, auto brake system, dan belum cruise control belum ada. Dan ini juga sistem pedal manual mereka ya. Manual mereka Anda mainkan di sini. Sayangnya belum ada pedal shift. Dan ini pun juga ada sensor di sini. Anda bisa matikan, bisa nyalakan sensor-sensor yang depan. Nah, itu sensornya sangat berguna tuh. Di saat Anda mendengar suara itu, artinya sensornya udah nyala. Dan kalau ada objek yang dikedetek di sensor-sensornya itu, dia akan bunyi sendiri guys, tanpa Anda harus ke reverse. Itu dia udah langsung bunyi sendiri. Dan kalau untuk storage space, wah, storage space-nya di mobil ini itu sangat bagus sekali guys. Anda lihat ini muat banyak barang sekali. Anda bisa taruh handphone, ini bisa taruh permen karet, storage apalah itu, ini taruh banyak barang, tisu-tisuan. Ini sangat bagus sekali guys. Luas storage space-nya, dan ini pun juga ada bisa dapat colok chargeran pun Anda juga bisa di situ. Bagus sekali guys storage space-nya di sini. Dan di sini juga mendapatkan lagi cup holder satu. Cup holder lagi Anda mendapatkan di sini, dan ini bagus sekali. Ini juga ada glove box-nya yang cukup luas juga ya, dan cukup dalam buat Anda taruh-taruh barang-barang Anda di sini pun. Dan sebagai armrest pun dia juga enak. Dan kalau untuk tempat aqua dia juga sangat bagus ya. Bisa muat banyak sekali barang-barang di dalam sini. Oke sekali. Dan di sini saya demen nih. Ini kayak yang di Fortuner, dia sudah soft close dan soft open ya. Dia sudah ada cooler box di dalamnya guys. Ada AC yang ada ventilasi angin yang masuk ke dalam sini, yang membuat feel-nya tuh lebih bagus lagi. Ini AC bakal kerasa masuk dari sini guys. Jadi ada, kalau Anda taruh barang di situ bakal ngerasa dingin juga guys. Minuman-minuman Anda atau barang-barang Anda yang taruh di situ. Dan ini juga ada cup holder yang ngumpet. Juga terdapatkan di driver seat, itu cup holder yang ngumpet. Kalau Anda taruh minuman di sini akan secara tidak langsung kena sama AC-nya itu, dan jadi dingin juga guys minumannya. Jadi multifunction. Dan di sini juga ada glove box, soft close juga. Dan ini juga oke kok, dashboardnya sangat memadai guys. Ini dia sayangnya hanya cuma tilt doang ya, tilt doang. Dan dia juga sudah bisa teleskopik. Wah, emang bener-bener nih mobil bikin naksir. Dia udah bisa teleskopik juga, dan juga sudah tilt. Hebat sekali ini mobil guys. Saya pun sendiri nggak tahu tadi. Dan dia pun juga untuk window-nya tuh semua ada automatic power window ya. Empat-empatnya itu udah turun secara otomatis, jadi Anda nggak usah pencet-pencet secara manual gitu. Dan Anda ini sudah bisa retracting kaca spionnya mereka di dalam sini, dan sudah electrical semua. Kalau buat Anda bawa untuk keluarga itu sangat oke sekali guys. Dan untuk mobil keluarga yang mewah ini pun juga oke. Gak usah lari-lari ke Lexus, ini pun juga udah sangat oke sekali guys. Dan sekarang
kita mau ngetes keberapa nyamannya sih mobil ini untuk dibawa kendara, guys. Kita udah cek semua, wah, fiturnya komplit, dapat TV, dapat jok kulit, dapat captain seat, semua nyaman, dapat ambient light juga. Tapi bagaimana untuk nuansa nyetirnya, guys, di mobil ini, guys? Mari sekarang kita test drive mobil ini untuk merasakan itu semua. Kasih unjuk kalian sekarang nih, itu sebenarnya betapa kurang oke-nya nih kamera reverse mereka. Ini kalau anda kelihatan, ini kamera reverse itu sangat amat gurem gitu, guys. Bener-bener kurang bagus gimana gitu. Namun di kamera mundur itu sudah lumayan canggih, sudah ada yang garis-garis yang mengikuti. Dan itu kan juga ngebantu untuk mengassist kegampangannya Anda untuk mundur dan parkir mobil di parkiran kantor yang sempit gitu kan ya. Nah sekarang mobil ini tadi saya udah coba kan saat menaikin ke atas ini. Yang saya mesti akui itu betapa enaknya ya radius putar ini mobil tuh, meskipun mobil komposisi badannya itu besar ya. Radius putar ini mobil tuh gak separah yang saya kira gitu, guys. Gak sekaku kayak Fortuner malahan saya bilang. Dia radius putar itu lebih oke, dan untuk maneuvering pun juga lebih fleksibel. Dan saya suka sih steering wheelnya aja itu gak gitu berat. Pas banget. Keberatan steering wheel itu pas banget. Gak terlalu enteng, tapi gak terlalu berat juga, guys. Keredaman kabinnya di dalam sini sih, itu ya suara dieselnya itu tetap masih rada kedengaran dikit sekali, tapi dikit sekali, guys, karena kita pakai Super GD engine itu. Suara mesin dieselnya itu jadi rada sunyi ya, nggak gitu kedengaran sampai ke dalam sekali, dan getarannya pun nggak gitu kerasa di dalam mobil. Dan kayak di sini ini kita, yang saya suka lagi nih, view-nya di mobil ini tuh juga ke depan itu sangat amat nyaman ya. Kalau Anda lihat, window ke depannya bagus, window untuk ke kiri bagus, ke kanan juga bagus, dan Anda itu nggak kehalang dengan pilar-pilar ini sama sekali, guys. Jadi view-nya Anda ke depan tuh sangat amat jernih. Dan ini kita turun-turun kayak gini, yang enaknya sekali nih mobil nih, suspensinya dia tuh, guys, itu sangat amat nyaman, guys. Dari tadi kita turun, kita ajurkan atau apa, itu benar-benar suspensi dia tuh heavenly banget. Empuk sekali suspensinya dia. Drive-nya pun juga enak. Anda mendapatkan tempat yang menyetir kokoh, view ke depan, dan Anda mendapatkan view yang jelas ya. Apalagi dengan steering position yang sangat tinggi, Anda ngerasa kayak di Fortuner. Anda bisa mendaki, bisa melindas semua orang di depan Anda gitu loh, guys. Dan kalau untuk sekarang kita akan coba akselerasinya ini mobil. Rada ngedelay sih, rada gitu ya. Dia tuh kayak rada, mesinnya kayak rada dulu baru berani narik dia. Padahal tapi untuk take over sih dia cukup oke. Karena dengan torsi dia yang 360 Nm itu sangat kebantu sih torsi dia ya. Mobil ini juga mempunyai banyak ragam fitur juga ya. Kayak sekarang ini saya lagi menjalani di Eco Mode. Namun jika saya pencet Power Mode, dia bakal berubah kepada Power Mode, dan itu akan merubah sensasi nyetirnya dan kecepatan respons gigi shiftnya tuh jadi lebih cepat dan agresif lagi ya, guys. Beda kayak yang di Eco Mode. Kalau yang di Eco Mode dia tuh mengoptimalisasikan mesinnya dan engine keseluruhan untuk ngirit. Tapi kalau Power Mode emang untuk buat bertenaga. Tuh, Anda langsung kerasa nih. Oh iya nih, baru kerasa nih. Tarikannya ini mobil jadi lebih ganas lagi, guys. Tarikannya ini mobil jadi lebih ganas lagi, dan dia tuh jadi gak malu-malu sekarang tuh. Wah, baru kerasa nih di Power Mode. Nah, kalau memang Anda mau ngerasakan full power of the Innova, memang mesti dipakai di tuh guys. Lebih responsif. Pedalnya tuh lebih responsif ya. Jika saya ngerem nih, tuh, dia bakal lebih responsif. Kalau kayak yang tadi saya bilang tuh kan dia kayak menahan diri sendiri ya. Kayak ngelimitasi diri sendiri, gak mau ngebaju dengan cepat. Tapi kalau kita sudah masukkan dia ke dalam Power Mode, dia langsung berani ngegas nih, guys, di mobil. Langsung berani ngebut. Ini enak sekali nih. Jadi langsung lebih responsif pedalnya tuh, guys. Gak menahan-nahan diri. Namun kalau kita taruh lagi di Eco Mode, dia langsung lebih kalem lagi, guys. Gak gitu ngejrut, gak gitu langsung maju-maju. Mobil ini jadi lebih kalem lagi tuh. Dan ini juga sudah ada banyak fitur ya, kayak traction control nih.
mobilnya juga bagus sekali tuh guys. Venturi traction control itu kan sangat berguna ya, apalagi kalau kita menyetir di hujan-hujan gitu loh. Ini sangat bagus sekali nih traction control ini guys. Nah sekarang kita mau mendaki hill ini yang pakai power mode nih guys. Wow, gila guys, sangat bertenaga sekali mobil ini guys. Jika kita memasukkan di power mode itu ya guys ya, itu menanjak hillnya itu langsung dengan gampang loh guys, menanjak tanjakannya itu loh, gak dengan susah, gak dengan apa, langsung dengan gampang dia mendaki hillnya itu, apa, slope-nya ke atas itu loh, tanjakan itu, bener-bener guys. Oke, jadi kalau untuk rekomendasi, saya memang sangat rekomen ya mobil si Toyota Innova Venturer 2020 ini. Saya sangat rekomendasi sekali kepada kalian karena feel yang dia bawa itu bener-bener sangat amat komplit. Buat keluarga itu nyaman, buat kita sendiri yang mengemudi itu juga sangat enak dan fun dan seru. Dan tapi memang mobil ini lebih fokus ke nyaman ya, bukan untuk sporty. Saya nggak pernah bilang mobil ini sangat sporty, karena itu lebih buat nyaman. Dan kalau Anda nyari mobil Senin sampai Jumat, Anda pakai mobil ini. Anda pakai mobil si Toyota Venturer ini daripada kalian ambil Fortuner. Sebenarnya Fortuner pun juga oke, karena dia cukup enak kalau Fortuner tuh. Bedanya dikit, bedanya Fortuner sudah ada cruise control dan sudah ada lampu DRL LED. Ini kan belum ada DRL dia. Namun Venturer pun juga udah cukup guys. Selisih harga lumayan, bisa seharga Fortuner kan dari 500 jutaan, ini 450. Pilih si Venturer ini tuh juga udah cukup oke. Dia nyaman, cukup enak buat keluarga, luas, teknologi komplit, ada eco mode, power mode, manual mode, traction control, sensor semuanya ada, keyless entry. Wah, benar-benar worth it sekali guys, worth it sekali nih mobil. Namun kalau untuk ya Sabtu Minggu itu saya rekomen Anda mungkin mengambil Lamborghini, Ferrari, atau enggak sih Mini Cooper yang kemarin kita review. Nah itu bisa klik linknya di atas tuh untuk lihat review kita untuk Mini Cooper guys. Jadi itulah review saya buat si mobil ini. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini guys. Jangan lupa kalau kalian belum subscribe, tolong subscribe, karena subscribe itu gratis dan itu pun juga bantu channel saya berkembang. Setelah Anda subscribe, tolong pencet lonceng di atas itu guys, biar Anda terus notified kalau saya mengupload video baru. Dan kalau kalian suka sama video ini, pencet like kepada video ini dan sharekan video ini kepada teman-teman kalian, keluarga kalian, dan rekan-rekan kalian, dan mereka juga bisa menikmati video-video kita dan saling menambah ilmu lebih lah tentang mobil. Ketemu lagi di video berikutnya.